pohon berkilau, cahaya sore menyinari 3 wanita yang semangat berlatih menari. Sementara satu pelajar laki-laki mendokumentasikan kegiatan latihan pada hari ini. Dari kejauhan, Maria memandang teman-teman barunya yang sedang latihan itu. Aduh, capek banget. Tapi kok kita kebayang sih, soalnya buatan kita makin lancar sekarang. Iya, gak sabar banget lagi mau tampil. Apalagi pas di part awal. Menurutnya dapet banget. Kalian ini gak sabar banget ya mau tampil. Udah, dari kayak gak ingat aja lomba tari bulan lalu. Mereka sampai semangat sampai latihan 24 jam sehari. Kita lebay. Lagian kita bisa enjoy kali kalau over latihannya. Nak, dari mana aja? Kok lama banget sih? Pokoknya tadi katanya mau beli cemilan. Terus mana cemilannya? Aduh, diam dulu dah. Oh iya, tadi warung di sana tutup. Jadinya aku balik lagi ke sini. Agak nyasar sedikit sih, maaf ya. Aman aja nak, maaf ya daerah sini emang bikin pusing, banyak gang. Gak apa-apa. Oh iya, kalian mau lanjut latihan kapan? Soalnya kalau nggak bisa, jadi aku yang gantiin. Tapi aku masih nggak pede. Boleh lihat kalian dulu nggak? Oh jadinya kamu yang ganti Kalala? Aku kirain Liana, soalnya dia kelihatannya lebih cocok. Mita, semuanya juga cocok kok jadi penari utama sesuai karakter kita masing-masing. Mariana yang sedari tadi diam, sontak terkejut sakit hati mendengar perkataan Nita, tetapi ia berusaha untuk menyembunyikannya. Udah yuk latihan lagi. Haidar, dokumentasi jangan lupa ya. Aman aja. Latihan pun dilanjut. Mariana berjalan menjauh dari teman-temannya. Ia memiliki kebiasaan menjauh ketika dirinya merasa tidak baik-baik saja. Lalu ia pun merenungi perkataan Nita. Apa benar yang aku sudah pilih penari utama? Aku pantas kok, apa sebenarnya tidak ya? Gadis muda, apa yang khawatirkan? Siapa kamu? Gadis muda, kecilkanlah suaramu itu. Kamu seperti melihat hantu saja. Oh iya, aku Tarjo. Tarjo, aku gak kenal. Kau pasti ingin berniat jahat ya? Menjauh dariku. Kecilkanlah suaramu itu. Berisik, kuping kakek sakit. Aku di sini membantumu. Kalau tak mau, ya sudah, terimalah sakit hati itu. Kakek tua itu mulai berjalan pergi dengan tongkatnya, meninggalkan Mariana yang masih tenggelam dalam pikirannya. Membantu, sakit hati. Kek, tunggu. Kakek tahu kau akan manggil kakek. Titik ini. Kakek tua itu pun menjelaskan suatu rencana kepada Mariana. Tapi bagaimana jika aku ketahuan? Kakek sudah hidup selama 52 tahun. Merencanakan ini dari semasa kakek masih muda. Tidak mungkin ketahuan, percaya sama kakek. Mariana termenung sebentar, berpikir haruskah ia mengikuti perkataan kakek Tarjo. Namun, karena hatinya yang dilumuti rasa sakit hati, akhirnya ia menyetujui rencana kakek Tarjo. Itu dia, kalau akan ibumu Mariana. Lakukan rencana yang sesuai kakek bilang. Ambil topeng itu, berikan pada aku. Ingat, jangan sampai mengenakannya. Mariana secara diam-diam masuk ke dalam ruangan yang diberitahukan oleh kakek Tarjo, berusaha untuk tidak ketahuan oleh siapapun. Kak Tarjo bilang cari kotak topeng di dalamnya. Duh, mana ya? Apa jangan-jangan kotak hijau yang ada topeng ini? Astaga, ini topeng apa? Cantik sekali. Tapi ini kan topeng keramat yang disembunyiin sama pihak sekolah. Apakah keluar lomba aja ya? Pasti bakal kelihatan cantik. Hari di mana perlombaan segera dimulai, ketiga penari terlihat sedang mengobrol. Mereka terlihat sangat tidak sabar dan juga gugup. Mereka gugup dikarenakan tidak melihat Mariana berada di belakang panggung. Anak kemana ya?
lagi harus sudah standby di lapangan. Dari kemarin sih aku nggak lihat dia ya, terakhir pas kita latihan. Aduh, gimana dong? Dia kan penari utama kita. Aidar, kamu kan yang paling dekat sama dia. Gimana? Ana ada kabar gak? Aku kemarin udah coba chat dia sih, tapi Tapi apa, buruan dong. dari cara dia balas chatnya agak aneh. Dia bilang kita cukup tenang dan nikmatin. Hah, nikmatin apaan? Kita kan sih buat tampil, bukan buat nonton. Saat mendengar musik dari speaker, kata-kata Nita pun terputus. Mereka bingung karena belum waktunya masuk ke lapangan. Mereka terkejut melihat Mariana menari sendirian dengan topeng indah menghiasi tariannya. Mariana, tunggu, dia ngapain? Bukannya dia nari sama kalian? Bukan, udah aku bilang ada yang aneh dari dia. Kaliannya aja yang nggak percaya. Bukan yang gak percaya, tapi dia kan anak baru. Dia tidak dapat kepercayaan dari kita. Mereka akhirnya terdiam. Suasana menjadi tegang. Mereka semua dengan cepat menghampiri Marliana dengan tatapan kecewa. Mana kamu kenapa begini? Kamu kan udah tahu kita susah payah demi lomba ini. Kita udah nantiinin dari lama, nak. Ya jangan mentang-mentang kamu penari utama jadi senaknya. Mariana tak berani menatap siapapun, hanya memainkan jarinya dengan gugup. Tetap dengan keegoisannya, sambil melepas topeng yang dikenakannya. Namun, Aduh, tolong aku. Ada apa, anak? Topengnya tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas gimana? Nita pun mencoba membantu Mariana, tetapi ternyata hasilnya nihil. Topeng ini seperti direkatkan dengan lem. Kok bisa begini? Kenapa nggak bisa dilepas? Selama 25 menit mereka mencoba melepas topeng Mariana, tetapi tetap gagal dan akhirnya kebingungan. Setelah Aidar menenangkannya dan meminta penjelasan, barulah semuanya jadi jelas. Kamu kalau sakit hati bilang saja biar aku minta maaf ya sama sendiri. Dan apa Nita, aku yang salah. Aku bakal minta maaf ke pihak sekolah. Tapi aku juga kaget sih. Aku kira topeng itu cuma rumor. Secara tiba-tiba kakek tua itu pun kembali lagi. Halo gadis muda, kita bertemu lagi. Kakek, akhirnya kamu muncul lagi. Tolong bantu aku lepasin topeng ini. Gadis muda, kamu lupa sesuatu ya? Kakek kan sudah memperingatkannya. Ini kakek tua yang kalian maksud. Kalian percaya sama dia? Aneh sekali. Tapi bagaimana kakek bisa tahu dan yakin bahwa topeng itu benar ada di sekolah? Tidak ada kepastiannya jika topeng itu beneran ada. Topeng itu adalah peninggalan terakhir dari seorang wanita cantik yang gemar menari. Topeng itu digunakan oleh keturunannya. Jika bukan keturunannya, maka tidak akan bisa lepas sampai selama-lamanya. Tunggu. Jadi maksud kakek, Mariana bakal stuck di topeng itu? Ya, tanggunglah risikomu Mariana. Topeng itu akan menemanimu selama-lamanya.